Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Shadaqallahul azim. Wa maknahu wallahu a'lam bil murad. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, penemuan baginda Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj yang ke-8, baginda Rasul diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada suatu kaum, yang mana kaum tersebut secara keseluruhan telanjang. Cuma ada satu kain yang bisa menutupi aurat bagian depannya dan aurat bagian belakangnya. Cuma sedikit aurat-aurat mereka yang bisa tertutupi, termasuk aurat-aurat kaum tersebut, perempuan-perempuannya seluruhnya tidak tertutup tanpa kecuali dadanya. Yang bisa mereka tutupi hanyalah dubur dan kubul. Juga selain daripada itu, mereka digusur oleh para malaikat seperti kita menggusur unta atau kambing. Siksa yang ketiga adalah mereka diberi makan dengan makanan buah kayu dori dan buah kayu zakum. Nah, ini sangat mengerikan ya. Ini pengalaman nomor ke-8, penemuan baginda Rasul yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Wahai Jibril, aku sangat ngeri melihat suatu kaum, Masya Allah, itu kaum bertelanjang bulat semuanya. Cuma ada secewil kain yang bisa menutupi auratnya, termasuk perempuan-perempuannya dan laki-lakinya. Selain daripada itu mereka digusur, disiksa seperti kita menggusur binatang, dan mereka diberi makan dan minum dengan kayu dori, dengan cairan-cairan dari neraka. Siapakah itu wahai Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, haula illadzina la yu'duna shadaqati amwalihim. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan sedekah zakatnya ketika mereka sudah nisab berzakat. Ketika kita mempunyai perhiasan emas 100 gram, disimpan, tidak dipakai, hanya dikoleksi, apakah itu emas batangan atau berbentuk kalung, berbentuk cincin, tidak dipakai, 100 gram itu disimpan di rumah, maka setiap tahun harus dikeluarkan zakatnya, bukan dengan emasnya tapi dengan harga emasnya. Misalkan 100 gram emas itu di kisaran harga ada misalkan 50 juta, berarti 50 juta itu zakat yang harus dikeluarkan dari zakat perhiasan emas yang tidak dipakai, berarti sebanyak 1.250.000. Lain halnya kalau kita mempunyai perhiasan itu suka kita pakai, itu tidak menimbulkan kewajiban zakat karena itu suka dipakai. Jadi perhiasan yang harus dizakati itu perhiasan yang tidak suka dipakai, cuma simpanan. Begitupun kita misalkan ada yang berbisnis rumah, ada yang berbisnis tanah. Kalau kita menjual tanah, kalau kita menjual rumah, itu prosesnya bukan berarti harus 1 tahun. Begitu laku tanah dijual, begitu laku kebun dijual,
Begitu laku misalkan rumah kita dijual, langsung zakatnya adalah hulul. Begitu laku langsung dikeluarkan 2,5%. Kalau Anda menjual rumah seharga misalkan 100 juta, zakatnya berapa? Jadi 100 juta itu 2,5% adalah 2.500.000, wajib dikeluarkan zakatnya. Atau misalkan seseorang mempunyai kebun, kebunnya tersebut telah ditanami berbagai kayu, sehingga hasil penanaman kayu di kebun menghasilkan 200 juta. Hitungannya ketika sudah laku, maka keluarkan zakatnya. 200 juta itu berarti zakatnya adalah 5 juta dari penghasilan 200 juta. Begitupun kita menjual rumah, kebun, dan sawah yang lain. Ketika kita enggan mengeluarkan zakat, Masya Allah, hati-hati, siksa Allah alangkah dahsyatnya. Seperti yang dipertontonkan kepada baginda Rasul ketika malam Isra, orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya karena sudah nisab, maka disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 siksa ini yang diperlihatkan kepada baginda Rasul. Belum lagi siksa Allah yang diberikan kepada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat yang tidak diperlihatkan. 1, telanjang badannya. 2, dikusur seperti digusurnya binatang. 3, diberi makanan kayu dori. Kayu dori itu dimakan, ya istilahnya memabukkan, membuat kita sakit. Tidak dimakan kita lapar. Jadi ketika kita memakan buah kayu dori, istilahnya sama hanya dengan memakan buah simalakama. Dimakan mati, tidak dimakan pun mati. Dimakan nyeri, tidak dimakan pun nyeri. Ketika disiksa di neraka, diberi lapar luar biasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kayu dori. Kayu dori itu Masya Allah, dari luar sampai dalamnya mengandung duri yang bisa menusuk-nusuk bibir. Bahkan dahsyat-dahsyatnya kayu dori, ketika belum dimakan saja, baru ditempelkan ke bibirnya, itu langsung bibir kita yang bagian atas sampai menutupi muka kita. Bibir yang bawah kita adalah sampai-sampai menutupi dada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ada kisah dari kitab Durratun Nasihin, nanti di hari kiamat ketika manusia dibangkitkan di alam mahsyar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan satu binatang kalajengking yang gedenya super gede. Kita kalau melihat kalajengking sebesar pohon kita ngeri, ya, sebesar mobil aja kita sudah ngeri, apalagi ini besarnya kalajengking, panjangnya antara barat dan timur. Masya Allah, betapa dahsyat suaranya. Ketika si kalajengking itu nengok kiri, nengok kanan, ke atas dan ke bawah, ditanya oleh malaikat Jibril, wahai kalajengking, siapa yang engkau cari? Siapa yang akan engkau siksa? Siapa yang akan engkau binasakan pada hari ini? Yaitu pada hari manusia dikumpulkan di alam mahsyar. Kata si kalajengking itu menjawab, 1, tarikus sholat. Aku mencari orang yang suka meninggalkan sholat tanpa uzur. Yang kedua, orang yang suka meninggalkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Aku akan binasakan pada hari ini. Yang ketiga, yang aku akan binasakan pada hari ini adalah akul walidain, orang yang suka menyakiti kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, apakah dengan ucapan, apakah dengan perbuatan. Ada hadis yang menyatakan, yang terkandung dalam kitab Sulam Taufik, man ako walidaihi au ahada walidaihi, barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, udhiba bi adadi kotrotin takturu minas samai ilal ar, maka orang tersebut akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
banyaknya siksa tersebut sebanyak tetesan air hujan yang jatuh dari atas langit ke muka bumi. Coba kalau kita perhatikan, siapa yang bisa menghitung cucuran tetesan air hujan dari atas langit yang jatuh ke bumi? Siapa? Tidak ada. Ya, ini membuktikan bahwa mereka akan mendapat siksa tidak terhitung jumlah siksaannya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, rupanya itu saja tausiah untuk hari ini, penemuan nomor ke-8 ketika baginda Rasul diisrokan, yaitu melihat satu kaum yang telanjang, cuma secewir kain yang bisa menutupi auratnya, bagian belakang dan bagian depan, dan digusur seperti halnya digusurnya binatang, dan juga mereka diberi makanan dengan buah kayu dori. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzakatlah ketika kita sudah bernisab zakat. Jangan sampai kita sudah bernisab zakat, sudah waktunya zakat, harta kita sudah mencukupi untuk mengeluarkan zakat tapi tidak mengeluarkan zakat. Itu sama halnya dengan pencuri yang sangat besar. Jadi pencuri yang sangat besar itu adalah orang yang sudah bernisab zakat tapi tidak mengeluarkan zakat. Itu hak, sama halnya memakan hak orang lain. Khudh ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.